Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Berikutnya bab ma jaa fi syahadatiz zur. Bab tentang saksi palsu. Allah berfirman, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah, wajtanibu qaulaz zur, dan tinggalkanlah perkataan dusta. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, dari Ibnu Umar secara marfu', inna at-tayr la takhfiqu bi ajnihatiha wa tarmi ma fi hawasiliha min hauli yaumil qiyamati. Sungguhnya burung mengepakkan sayapnya dan melemparkan isi perutnya karena dahsyatnya hari kiamat. Wa inna syahidaz zur la tazulu qadamahu hatta yatabawwa'a maq'adahu minan nar. Dan sungguhnya orang yang bersaksi palsu tidak akan bergeser kedua kakinya sampai dia siapkan tempatnya di neraka. Walahuma, dari dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim, min hadithi Abi Bakrah, hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Hati-hatilah atau waspadalah perkataan dusta, dan hati-hatilah atau waspadalah dengan persaksian palsu. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Rasulullah SAW ulangi sampai kami berkata seandainya Rasulullah SAW diam. Dosa besar berikutnya adalah persaksian palsu, ya. Persaksian palsu. Dan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hajj ayat 30, Allah mengatakan fajtanibu rijsa minal authani wajtanibu qaulaz zur. Jauhilah perbuatan najis dari penyembahan berhala dan jauhilah perbuatan atau perkataan dusta. Di sini Allah menggandengkan antara kenajisan menyembah berhala, ya, dan juga untuk dengan perkataan dusta. Maksudnya najis ini najis secara maknawi, ya. Karena kita berhala tidak najis secara zat, tapi perbuatan menyembah berhala, perbuatan memahat berhala, ini semua adalah perbuatan najis. Dan najis ada dua, ada najis hissi dan ada najis ma'nawi. Najis hissi benar-benar secara zatnya najis, adapun najis ma'nawi maksudnya adalah perbuatan dosa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikina najas, sungguhnya orang musyrikin adalah najis. Maksudnya akidahnya najis. Adapun tubuh mereka tidak, ya. Ini namanya najis ma'nawi. Di sini Allah gandengkan dengan larangan untuk perkataan dusta atau persaksian dusta, dan Allah menggunakan lafal wajtanibu, jauhilah. Allah tidak mengatakan wala taqulu zura atau wala tashhadu zura, ya. Tapi Allah mengatakan ijtanibu, jauhilah perkataan dusta. Maka segala hal yang bisa mengantarkan pada perkataan dusta hendaknya kita jauhi. Jangan sampai kita terjebak harus berdusta. Segala yang buat kita terjebak akhirnya berdusta, jauhi. Seorang berusaha dalam hidupnya tidak berdusta sama sekali, sebisa mungkin, ya. Seorang mukmin jangan sampai berdusta, apalagi dusta tersebut ternyata memberi kemudaratan kepada orang lain. Seperti dalam pembahasan kita syahadatuz zur, yaitu bersaksi palsu dalam rangka untuk menjatuhkan hak orang lain atau untuk mengambil hak orang lain. Ya, dia bersaksi begini, akhirnya dia menjadi saksi atas orang tersebut akhirnya mengambil hak orang lain. Atau sebaliknya, dia bersaksi atas orang sehingga akhirnya orang lain tersebut terkena dampak, misalnya dihukum had atau dipenjara atau yang lainnya akibat persaksian yang dia lakukan, ya. Dan ini dosa besar. Makanya datang dalam hadis tadi, ya, kita sebutkan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna at-tayr la takhfiqu bi ajnihatiha wa tarmi ma fi hawasiliha min hauli yaumil qiyamah. Sungguhnya burung pada hari kiamat kelak, ketika dahsyatnya hari kiamat, sedang terbang, tiba-tiba saking ketakutan
maka dia pun melemparkan isi perutnya, mengeluarkan isi perutnya. Ini sama seperti dalam ayat Allah mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wahai manusia sekalian, takutlah kepada Rabb kalian, sungguhnya gempa atau goncangan yang terjadi pada hari kiamat kelak sangatlah dahsyat. Kalian menyaksikannya, maka pada saat itu tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wanita yang sedang menyusui anaknya, maka dia tidak peduli dengan anaknya. Saking dahsyatnya hari tersebut. Kita tahu seorang ibu sangat perhatian sama anaknya yang sedang dia susui, ya. Dia melupakan segalanya demi anaknya, ya. Dia perhatian benar terhadap anaknya. Tapi ketika tiba hari tersebut, anaknya pun dia tinggalkan karena saking dahsyatnya. Kemudian wa tada'u kullu dzati hamlin hamla. Wanita yang hamil keguguran. Ini saking dahsyatnya hari tersebut, yauma yaj'alul wildana syiba, hari di mana menjadikan anak-anak beruban kalau menghadiri hari tersebut, yaitu karena begitu mengerikan sampai mungkin ada perubahan hormon sampai rambutnya jadi beruban saking dahsyatnya hari tersebut. Burung yang ada ketika itu sedang mengepak-ngepakkan sayapnya, maka dia keluarkan isi perutnya karena saking apa? Ketakutan. Min hauli yaumil qiyamah, karena dahsyatnya hari tersebut. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna syahidaz zur la tazulu qadamahu hatta yatabawa maq'adahu minan nar. Dan sungguhnya saksi palsu tidak akan bergeser kedua kakinya sampai dia mempersiapkan kaplingnya di neraka. Dan ini menunjukkan dosa besar karena orang yang bersaksi palsu akan dimasukkan dalam neraka jahanam, ya. Dia tidak bergeser kedua kakinya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujungnya dia akan masuk dalam neraka jahanam. Ini dalil bahwasanya seorang hati-hati ketika menjadi saksi, ya. Jangan sampai dia menjadi saksi palsu, ya. Makanya dalam hadis yang lain, ya, hadis Abu Bakrah, Rasulullah SAW pernah berkata, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Hadis yang berikutnya dalam matan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maka aku kabarkan kepada kalian tentang dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Salasa marrat Rasulullah SAW ulangi, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maka aku kabarkan kepada kalian tentang dosa paling besar di antara dosa besar. Ini dalil bahwasanya dosa-dosa besar banyak dan dosa-dosa besar juga bertingkat-tingkat. Di antaranya 3 paling besar, atau beberapa dosa yang paling besar. Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah jelaskan, asyirku, syirik. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa. Tadinya Rasulullah SAW bertelekan, Rasulullah SAW duduk. Faqala ala wa qauluz zur. Ketahuilah dosa berikutnya, dosa paling besar adalah perkataan dusta. Wa syahadatuz zur, dan persaksian palsu. Wa qauluz zur, perkataan palsu, persaksian palsu. Famazala yukarriruha. Rasulullah ulang-ulang terus. Syahadatuz zur, qauluz zur, syahadatuz zur, qauluz zur. Rasulullah ulang. Persaksian palsu, perkataan palsu, persaksian dusta, perkataan palsu. Sampai kami pada saat mendengar itu berulang-ulang, saya pada saat mengatakan laitahu sakat. Seandainya Rasulullah SAW diam tidak mengulangi lagi. Ya, kenapa? Para sahabat kasihan lihat Nabi serius menyampaikan tentang dosa syahadatuz zur. Karena Rasulullah ulang-ulangi, ya udah cukup ya Rasulullah. Rasulullah ulang-ulangi seakan-akan bahayanya dosa ini. Tapi timbul pertanyaan, ketika Rasulullah SAW, kita sepakat bahwasanya syirik sama saksi palsu besaran mana dosanya? Syirik. Durhaka sama orang tua dengan saksi palsu besar mana? Durhaka sama orang tua. Makanya Rasulullah sebutkan yang poin ketiga secara urutan memang dia nomor 3. Tapi kenapa Rasulullah SAW merubah posisi duduknya? Tadinya dia duduk, tadinya dia bertelekan santai, kemudian dia duduk. Para ulama mengatakan karena namanya syirik, seorang mukmin berusaha menjauhinya. Durhaka orang kepada orang tua, seorang dia secara tabiat fitrah tidak mau durhaka sama orang tua. Tapi kalau persaksian palsu, seorang menggampangkan. Dan kadang-kadang ada syubhat di kepalanya ingin menolong. Menolong apa? Nolong dengan merugikan orang lain. Ya, dia menolong misalnya membela seorang, akhirnya satu dirugikan. Ya. Atau bersaksi palsu, orang ini harusnya hukumannya besar, dia bersaksi yang hukumannya dikurangi. Ini tidak benar, dia pikir menolong, padahal ini bukan menolong. Menolong orang tapi dia sendiri binasa, dia sendiri binasa. Maka seorang mudah terpancing untuk menjadi saksi palsu. Makanya
Sebenarnya mengatakan kalau anda ingin menjadi saksi palsu, menjadi saksi, jadilah saksi pada perkara yang kau benar-benar jelas, sebagaimana jelasnya matahari. Kalau kau tidak jelas, tidak usah jadi saksi. Benar enggak? Sebentar ya, saya ingat-ingat dulu. Jangan jadi saksi. Iya jelas, saya tahu, benar, saya lihat langsung. Ini jadi saksi enggak apa-apa. Dan bahkan mungkin wajib kalau ternyata untuk menolong seseorang jadi saksi. Tapi kalau ragu-ragu enggak usah. Ragu-ragu enggak usah. Apalagi nekat saksi palsu. Ya, saya bersaksi bahwasanya dia begini, ternyata tidak benar. Mengerikan. Mengerikan ya. Oleh karena di antara dosa besar adalah menjadi saksi dusta, karena dampaknya luar biasa, bisa mengambil hak orang lain atau bisa menjatuhkan orang lain, bahkan bisa menyebabkan seorang terbunuh gara-gara persaksian palsu. Saya bersaksi melihat dia telah membunuh si fulan, datang lagi saksi palsu kedua, saya lihat dia bunuh si fulan. Lagi zaman dulu tidak ada CCTV, ya saya lihat dia telah membunuh si fulan, akhirnya dihukum dibunuh. Atau bersaksi palsu, saya bersaksi bahwasanya dia telah berzina. Kami 4 orang lihat dia telah berzina. Akhirnya dirajam. Mungkin terjadi, mungkin. Mengerikan ya. Hanya untuk karena dunia ya. Makanya waspada, Rasulullah tadi mengulang-ulang, karena dosa ini orang mudah melakukannya. Orang mudah melakukannya. Tapi berikutnya, dosa berikutnya tentang bab maja'a fil yaminil ghamus. Bab tentang al-yaminul ghamus. Al-yamin maksudnya sumpah, al-ghamus maksudnya inggimas, yaitu mencelupkan. Istilahnya kalau bahasa Arab artinya sumpah yang mencelupkan penyumpahnya dalam neraka jahanam. Maksudnya demikian. Ya dia yakmis mencelupkan penyumpah orang yang bersumpah tersebut dalam neraka jahanam. Sumpah seperti apa ini yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah dalam kitabnya ini. Taib. Kemudian beliau membawakan dalil tentang hal ini, an Ibnu Mas'udin marfu'an, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu', man halafa ala mali imri'in muslimin bi ghairi haqqihi laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang bersumpah dengan nama Allah untuk mengambil harta seorang muslim tanpa hak, maka dia akan bertemu dengan Allah dan Allah murka kepadanya. Thumma qara alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yashruna bi ahdillahi wa aimanihim tsamanan qalila. Sungguhnya orang-orang yang membeli dengan janji kepada Allah dan sumpah mereka hanya untuk mendapatkan harga yang murah. Semua dunia murah. Dia nekat bersumpah untuk mengambil dunia, ya. Nekat bersumpah untuk mengambil dunia, maka Allah akan murka kepadanya, ya, pada hari kiamat kelak. Sumpah tersebut sumpah dusta tentunya. Baik. Kita akan bahas ini, ada macam-macam sumpah. Perhatikan macam-macam sumpah. Sumpah secara umum ada 3. Yang pertama lagwu minal yamin, ya. Ini sumpah yang tidak dianggap. Hanya apa istilahnya, lisan yang salah lisan, atau perkataan yang tidak diniatkan. Itu sumpah yang tidak diniatkan. Tapi kebiasaan lisan. Tapi hanya kebiasaan lisan. Seperti orang Arab kalau bicara wallahi, la wallahi. Ada wallahinya terus. Kita kalau di Saudi kita sering ngomong gitu. Saya bahkan ke bawah kalau ngomong la wallahi. Kamu dari sana Firanda, la wallahi, tidak, demi Allah. Saya tidak bermaksud bersumpah, tapi sudah apa? Kebiasaan ya. Kalau orang Afrika wallah ada gitu. Jadi ini kebiasaan ya. Ketika saya pulang Indonesia sudah tidak bawa kebiasaan tersebut. Ketika kita di Madinah, orang Arab kalau ngomong biasa ngomong seperti itu, tapi dia tidak bermaksud sedang bersumpah. Tapi sekedar omongan terbawa, ya. Kamu dari kantor? Enggak wallah, enggak demi Allah. Apa hubungannya demi Allah? Dia tidak minta disumpahi tapi dia bersumpah. Itu namanya lagun minal yamin, ya. Kemudian yang kedua, sumpah yang serius, ya. Maksudnya benar-benar diniatin.
Diniatin untuk sumpah. Baik. Ini terbagi menjadi dua. Ya. Pertama, tentang masa lalu. Sumpah terhadap perkara masa lalu atau sekarang. Masa lalu atau sekarang. Baik mengisbat, menetapkan atau meniadakan, ya. Menetapkan atau menafikan. Contoh misalnya masalah demi Allah saya masih bujang misalnya. Padahal sudah menikah. Dia nipu akhwat ya. Dia mau nikah lagi masih bujang. Demi Allah masih bujang, sumpah nekat. Ada yang begitu, ada nekat, masih bujang. Masih single ya. Ternyata bohong ya. Berarti kan dia berbohong ya saat ini. Atau dia bilang, demi Allah saya belum pernah umrah. Ada hadiah umrah ya bagi yang belum pernah umrah. Dia bilang, demi Allah saya enggak pernah apa? Umrah. Tentang masa lalu saya belum pernah apa? Umrah. Padahal dia sudah umrah. Ini sumpah tentang masa lalu ya. Ini namanya salah satu serius, tapi dia sumpah yang serius. Yang berikutnya, yang kedua, sumpah akan melakukan sesuatu, ya, sesuatu di masa depan. Sebenarnya mengatakan demi Allah saya akan umrah bulan ini, atau demi Allah saya akan membantu kamu, saya akan kirim kamu uang sekian. Ini masa depan, dia sudah bersumpah di masa depan saya akan melakukan sesuatu. Taib. Ini hukumnya, tiga ini semuanya berbeda ya. Kalau yamin yang lagwu, maka ini tidak dianggap. Tidak dianggap dalam syariat. Lihat Quran surat Al-Maidah ayat 89. Allah berfirman, "La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum." Allah tidak menghukum kalian dengan perkataan sia-sia dalam sumpah kalian. Itu dalam perkataan wallahi wallah, tidak ada maksudnya untuk bersumpah. Dia tidak bermaksud. Ya. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tetapi Allah memberi hukum bagi orang yang aqadtumul aiman, yaitu yang kalian sengaja untuk bersumpah. Kemudian kalian langgar. Fakafaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Wahfadhu aymanakum. Kata Allah, tetapi yang Allah beri hukuman adalah yang sumpah yang kalian sengajakan. Ternyata kalau kalian tidak mengerjakannya, fakafaratu, kafarahnya adalah memberi makan kepada 10 fakir miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau merdekakan budak. Siapa yang tidak mampu, maka puasa 3 hari. Itulah kafarah sumpah kalian. Maka jagalah sumpah kalian, jangan sampai dilanggar. Nah, yang dimaksud bayar kafarah yang ini yang ada kewajiban bayar kafarah. Jika tidak dilakukan, bayar kafarah. Jenis nomor yang berikutnya. Jadi tidak dilakukan, bayar kafarah. Kafarahnya tadi apa? Ya. Pertama pilihan. Ya. Kafarahnya adalah pilihan antara 3. Satu di antara 3. Satu di antara 3. Apa tadi? Memberi makan 10 fakir miskin. 10 fakir miskin. Yang kedua, belum. Yang kedua, memberi pakaian. Au kiswatuhum, memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Yang ketiga, memerdekakan budak atau riqabah, memerdekakan budak. Kalau tidak mampu baru puasa. Jika tidak mampu baru puasa. Baru puasa 3 hari. Begitu. Baik. Jadi kalau kafarahnya pilihan ya. Yang paling mudah yang mana?
1, 2 atau 3? Jangan pilih puasa. Puasa itu kalau nggak bisa. Ya, puasa itu kalau nggak bisa. Puasa itu bukan pilihan. Kalau tidak bisa baru apa? Puasa. Pilihan 1 di antara 3. Memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian 10 orang, atau memerdekakan budak. Yang paling mudah yang pertama. Tinggal beli nasi box, nasi padang, ajak makan ya pecel lele, selesai. Kasih makan minum selesai 10 orang fakir miskin. Kalau belikan pakaian mahal sekarang ya. Mahal tidak? Mahal. Berikan budak, budaknya enggak ada. Perang dulu baru dapat budak. Tinggal kalau enggak bisa baru puasa 3 hari. Seorang bukannya dianjurkan menggampangkan, saya sumpah nanti kalau enggak bisa tinggal bayar kafarah. Enggak, Allah mengatakan hafadzu aimanakum. Seorang yang beriman menjaga sumpah. Dia sedang bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang berjanji dengan Allah. Kalau kita berjanji dengan pembesar misalnya bupati aja kita hati-hati. Nah, kepada Allah lebih utama. Kalau kita sudah berserta tidak mampu, ya itu lain cerita. Baru kita bayar kafarah. Taib. Ini terkait dengan yang tadi surat Al-Maidah ayat 89. Nah, adapun yang model ini sumpah terhadap perkara masa lalu atau sekarang, ya. Inilah yang terkait dengan yaminul ghamus. Di sini ada 2 kemungkinan. Sumpah model ini 2 kemungkinan. Akibat sumpahnya pertama, akibatnya mengambil harta orang. Mengambil harta orang. Yang kedua tidak mengakibatkan. Jadi harta atau hak orang. Hak atau harta orang. Yang inilah yang disebut dengan yaminul ghamus. Ini disebut apa? Al-yamin al-ghamus. Yaitu sumpah yang mengakibatkan mengambil hak orang lain, ya. Misalnya dia mengatakan demi Allah, dia pernah pinjam uang sama saya belum bayar, demi Allah. Waduh, saya lupa pernah pinjam, demi Allah, padahal tidak pernah pinjam ya. Tidak pernah pinjam ya. Repot juga seperti ini ya. Ya. Repot. Akhirnya dia takut dia bayar, ternyata dia enggak pernah pinjam uang. Atau sebaliknya, ada orang bilang, kau bayar utangmu, saya pernah ngutangin kamu. Demi Allah saya enggak pernah utang sama kamu, padahal pernah. Dia ngaku tidak pernah punya utang, padahal pernah. Supaya tidak ditagih, tidak ada bukti semua. Enggak ada buktinya kok. Demi Allah saya enggak pernah. Ini sumpah untuk mengambil harta orang sehingga dia tidak perlu bayar hutang. Ini contoh. Namanya yaminul ghamus. Jadi untuk mengambil hak orang. Sumpah. Ya. Ada yang tidak mengakibatkan, ya seperti demi Allah saya dulu pernah jadi manajer ya. Di kantor. Kantor mana? Ya, kantor maju mundur. PT maju mundur, kadang maju sering mundurnya. Jadi dia dia bohong ya. Demi Allah untuk menaikkan upgrade dirinya dia bohong. Saya pernah gini, omong kosong semuanya ya. Ya. Taib, kalau ada orang melanggar dalam sumpah model ini, sumpah yang perkara masa lalu atau sekarang, maka ini tidak ada kafarahnya. Ini tidak ada kafarah, tapi taubat. Tidak ada kafarah, tapi taubat. Yang ada kafarahnya kalau tentang masa depan. Dan ini dosa besar, apalagi menghalalkan harta orang, hak orang ya. Rasulullah bersumpah di antaranya, atau Rasulullah bersabda tentang 3 orang. Salasatun la yukallimullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun adzim. 3 orang yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak. Dan Allah tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat pada hari kiamat kelak, dan Allah tidak yuzakkihim, itu tidak Allah tidak mengampuni mereka. Wa lahum adzabun adzim, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya al-munafiq sil'atahu bil halifil kadzib. Seorang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ya. Demi Allah ini barang baru, padahal baru 2 bulan misalnya. Demi Allah saya enggak ngambil untungnya harga modal, ngomong kosong, padahal untungnya 3 kali lipat.
Banyak orang jualan gitu. Demi Allah didatangkan orang satu bohongin. Jadi untuk melariskan barang dagangannya. Ini laris tapi isinya sumpah palsu. Ini termasuk yamin gomus atau bukan? Ini Allah alam dia menghalalkan harta dengan menipu ya. Tapi ini dosa besar ya. Dosa besar. Intinya yamin gomus adalah sumpah yang dilakukan oleh seorang dalam rangka untuk mengambil harta orang lain, maka dia adalah dosa besar. Itulah yamin al-ghamus yang menjerumuskan, menenggelamkan, menyelupkan, yakmisu menyelupkan pelakunya ke dalam api neraka. Tapi kita lanjutkan. Hadis berikutnya wali Muslimin an Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu secara marfu'an itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iqtata'a haqqam ri'in muslim bi ghairi haq." Siapa yang mengambil hak seorang muslim tanpa hak, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam kondisi murka kepadanya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, faqad aujaballahu lahun nara wa harrama alaihi jannah, maka Allah telah mewajibkan dia untuk masuk neraka dan Allah haramkan dia masuk surga. Wa qala rajulun, ada orang tanya, ya wa in kana yasiran syai'an yasiran ya Rasulullah, meskipun dia perkara yang sedikit, apa dia masuk neraka? Qala wa in kana qadhiban min araq, meskipun hanya sepotong kayu siwak, kata Nabi SAW. Ngeri, hanya sepotong kayu siwak. Kayu siwak kalau dijual sekarang 1 real. Ya, artinya meskipun hanya 5.000 rupiah, meskipun hanya mungkin lebih murah lagi kalau di tempatnya, intinya meskipun 1.000 rupiah. Ternyata kalau dia bersumpah supaya bisa ngambil harta orang meskipun hanya 1.000 perak, 5.000 perak, maka dia akan masuk neraka. Dan ini adalah perkara yang bahaya. Seorang waspada, jangan sampai dia bersumpah dalam rangka untuk mengambil harta orang lain. Dan sumpah itu biasanya dalam khusumat, dalam pertikaian, dalam jual beli. Orang bersumpah ya, demi Allah, demi Allah, demi Allah, ternyata dia bohong. Taib, hati-hati jangan sampai seorang bersumpah dalam rangka untuk mengambil harta orang lain. Kita lanjutkan. Bab ma jaa fi qadhfil muhsanat, bab berikutnya. Bab tentang menuduh wanita baik-baik berzina ya. Wa qaulullahi ta'ala, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum adzabun adzim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haq, dalam surat An-Nur ya. Allah sebutkan sebelumnya, innal ladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 8 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Pada ayat sebelumnya dalam surat An-Nur Allah sebutkan tentang qadhful muhsanat, menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan yang tidak-tidak ya. Allah sebut dalam surat An-Nur, pertama dalam walladzina yarmunal muhsanat, dalam surat An-Nur ayat keempat ya. Jadi larangan menuduh seorang wanita berzina tanpa dalil atau bukti. Walladzina yarmunal muhsanati, pertama dalam surah An-Nur 24 ayat 4. Allah mengatakan walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik kemudian tidak mendatangkan 4 saksi. Apa balasannya? Fajliduhum 8 jaldah, maka hendaknya mereka dicambuk 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan terima persaksian mereka selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertobat. Baik, di sini Allah mengatakan ya harus datangkan berapa saksi? 4 saksi. Baik, pada ayat berikutnya surat An-Nur ayat ke-23 ya. Ini tentang hukuman.
apa kalau tadi ini dicambuk ya. Jika tidak dicambuk. Jika tidak maka dicambuk 80 kali. Kemudian hukuman berikutnya Allah mengatakan innal ladzina yarmunal muhsanat ya, perhatikan sini. Al-ghafilatil mu'minat. Al-ghafilat al-mu'minat. Lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum adzabun adzim. Sungguhnya orang yang menuduh ini semua akan dilaknat. Dilaknat di dunia dan di akhirat. Dan akan dapat azab yang pedih, dapat azab yang pedih. Baik, apa yang dimaksud dengan al-muhsanat? Al-muhsanat, al-ihsan dalam Al-Quran, dalam istilah syar'i ada dua makna terkadang yang dimaksud dengan muhsan, maksudnya sudah menikah secara syar'i. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, la yahilum damu imri'in muslim illa bi ihdath thalath. Bahwasanya tidak halal adalah seorang mukmin kecuali dengan satu dari tiga sebab, di antaranya athayyibuz zani, yaitu wanita yang sudah menikah, itu muhsanah, yang sudah menikah kemudian berzina. Beda antara pemuda yang belum menikah, perjaka, atau gadis yang belum pernah menikah berzina, beda dengan yang sudah menikah kemudian berzina. Yang sudah menikah disebut dengan muhsan. Kalau wanita disebut apa? Muhsanah. Tapi dalam ayat ini bukan maksudnya itu. Maksudnya ini al-afifat. Maksud dari al-muhsanah maksudnya al-afifat, yaitu yang menjaga diri. Yang menjaga diri. Itu wanita baik-baik. Makanya disebut dengan al-ghafilat. Al-ghafilat maknanya apa? Lalai. Secara bahasa, ghafil maksudnya apa? Lalai. Itu wanita yang lalai. Yang lalai maksudnya dia lalai dari perbuatan zina. Lalai dari perbuatan zina. Jauh maksudnya dari perbuatan zina. Ya. Bahkan dia tidak kepikiran sama sekali. Tidak lalai dari perbuatan zina. Al-mu'minat, dan dia orang yang beriman. Dituduh berzina, maka dilaknat, penuduhnya dilaknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang pedih. Kalau nuduh harus datangkan 4 saksi, dan 4 saksi tersebut semuanya harus melihat ember masuk sumur. Kalau tidak melihat ember masuk sumur, maka saksinya tidak dianggap. Misalnya 4 orang datang, 3 orang mengatakan kami lihat semua ember masuk sumur, yang satu enggak, saya cuma lihat pelukan aja. Oh, semuanya dicambuk 4-4-nya. Kenapa? Karena tidak melihat ember masuk apa? Sumur. Oleh karenanya benar dalam hukum Islam, orang yang berzina, yang sudah menikah kemudian berzina dirajam, itu benar adanya. Tapi praktek ini susah. Karena seorang sudah berzina kemudian dirajam, itu cuma 2 kemungkinan. Pertama, ketahuan, ketangkap basah. Kedua, ngaku. Kalau yang ketangkap basah, ini hampir jarang terjadi karena harus ada saksi 4 orang melihat. Saya dulu pernah tanya sama, bagaimana kalau video enggak dianggap, harus lihat langsung. Apalagi sekarang ada AI, wah bisa aja dibikin-bikin ya. Harus lihat langsung. Kalau tidak melihat 4 orang, maka tidak bisa dihukum. Sehingga menghukum orang dengan rajam ini sulit dengan cara ketangkap basah. Karena yang nangkap basah kalau 3 orang tidak cukup. Harus berapa orang? 4 orang. Ya. Kalau enggak, tunggu kumpul-kumpul, telepon cepat datang. Datang udah selesai. Udah enggak jadi. Cuma 3 orang. Kamu sih telat ya dulu. Jangan lapor, diam aja udah. Udah telat selesai. Harus 4 orang lihat semuanya. Kalau enggak bisa. Jadi susah. Yang sering terjadi ngaku ya saya berzina, ya itu ngaku. Kalau ngaku ya ngaku berzina, disuruh diulang lagi benar berzina. Saya berulang-ulang, kalau dia tetap ngeyel ngaku dia berzina, maka dirajam. Itu pun jarang yang mau ngaku ya. Jadi praktek pezina dirajam tuh jarang terjadi. Jarang terjadi. Meskipun hukum Islamnya ada. Ini dikecualikan kecuali jika, ini pengecualian ya. Kecuali suami nuduh istri berzina. Meski tidak bawa, jika tidak bawa saksi, jika tidak mendatangkan saksi, saksi tidak dicambuk.
tapi disuruh mula'anah, al-mula'anah, saling melaknat. Saling melaknat. Yang Allah sebutkan dalam surat An-Nur, melaknat. Itu dalam surat An-Nur mulai dari ayat 6 sampai ayat 9 ya. Jadi kalau ada suami nuduh istrinya, istri saya berzina, dia lapor ke penguasa, istri saya berzina. Tapi mana bukti? Enggak ada. Kalau ada saksi 4 orang, istrinya dirajam. Saya 1, 3 orang lagi teman. Lihat, kita berempat tadi kita sudah tunggu-tunggu, begitu dia berzina kami semua lihat. Ya. Maka istrinya dirajam karena suaminya sudah bersaksi dan ada saksi yang lain. Tapi kalau saksinya enggak ada, saya cuma lihat sendiri. Atau saya tidak lihat, pokoknya dia berzina. Kamu lihat enggak? Saya tidak lihat, tapi saya yakin dia berzina. 100% saya lihat berzina. Bagaimana? Ya sudah. Maka ada aturan namanya mula'anah. Dua-duanya saling melaknat. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ. Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka berzina dan mereka tidak punya saksi kecuali diri mereka sendiri. Bagaimana? فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ. Saksi mereka itu, persaksian satu orang mewakili 4 saksi. Innahu laminas shadiqin, dia bilang demi Allah saya melihat dia berzina, demi Allah saya tahu dia berzina, saya yakin dia berzina. Dia cukup dia sendiri. Maka dia bilang saya jujur bahwasanya dia pezina. Wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Dia terakhir yang kelima dia mengatakan demi Allah kalau saya bohong saya terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau saya bohong. Kemudian sang wanita disuruh membela diri. Wa yadra'u anhal adzab. Kalau wanita tidak berani balas sumpahnya, dia diadab, dirajam. Supaya dia selamat, dia balas sumpah dengan sumpah. Wa yadra'u anhal adzab an tashhada arba'a syahadatin bila innahu laminal kadhibin. Maka siksaan atau rajam tidak jadi pada sang wanita jika dia bersumpah juga dengan 4 sumpah. Demi Allah, suami saya pendusta. Demi Allah dia pendusta, demi Allah pendusta, demi Allah pendusta. Wal khamisata, dan yang kelima dia berkata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Kalau benar suami saya jujur, saya dimurkai oleh Allah. Nekat. Itu namanya mula'anah, saling apa? Melaknat. Setelah itu harus dipisah selama-lamanya. Tidak boleh nikah lagi selama-lamanya. Ala ta'bid. Beda kalau wanita dicerai 3, dia kawin lagi, talak 3, kawin lagi, masih bisa kembali enggak? Bisa, kali ini enggak bisa selama-lamanya. Ini pengecualian. Tapi kalau orang lain yang nuduh, mana bukti? 4 enggak ada, dicambuk. Cambuk. Ini bedanya. Taib. Timbul pertanyaan, Ustaz, kalau wanita tersebut ternyata bukan wanita baik-baik. Ini sering ditanya kepada para ulama. Dia bukan wanita baik-baik. Dia ternyata sering aurat terbuka, sering ketemu laki-laki. Ya kita enggak pernah lihat sih. Cuma kemungkinan besar 99,99%. Kau tahu dari mana itu laki-laki keluar dari kamarnya basah rambutnya, habis mandi junub pasti. Pokoknya ya kerjanya di tempat pelacuran ya. Intinya kalau tidak ada saksi tidak boleh. Tahu-tahu disebut itu dosa, mana buktinya? Ya saya ketemu laki-laki maksiat tapi saya tidak zina, mana buktinya saya berzina? Ya kau sumpah tidak berzina, tidak ada. Kau yang tuduh, yang mana sumpahnya? Mana buktinya? Enggak ada, dicambuk. Meskipun wanita serusak-rusaknya, tugas kita seorang beriman menasihati, bukan nuduh dia berzina. Ada wanita rusak, tugas kita bukan nuduh dia berzina, tapi nuduh dia apa? Menasihatinya. Seorang wanita keluar pakai parfum, kemudian ketemu laki-laki, ngobrol, kemudian hilang dari pandangan, pasti berzina. Kemudian kita bikin isu dia pezina, dia lapor, maka kita harus datangkan bukti. Kalau enggak kita akan dicambuk. Dan tidak boleh kita bilang dia berzina karena itu hukum syar'i, tidak boleh, ada aturannya. Kenapa? Meskipun benar dia berzina, kalau enggak ada bukti enggak boleh. Ada hikmah yang Allah kehendaki. Ya coba 3 orang lihat berzina enggak 3 orang yakin? Cuma kurang 1 dicambuk enggak? Berarti ketika Allah ingin punya 4 saksi itu ada hikmah di balik itu. Tidak cukup 1 orang, 2 orang tidak cukup 3 orang. Padahal benar-benar 100% dia berzina. 3 orang lihat semua. Cuma 1 terlambat datang. Kamu telat ngapain? Macet tadi. Sudah. Tayangan sudah selesai. Ya, padahal 3 orang lihat, tetapi tetap dihukum. Berarti Allah punya hikmah di balik itu. Maka tidak boleh kita nuduh kecuali ada bukti. Kalau enggak diam.
Orang punya salah, orang punya dosa, tapi ada batasan, tidak boleh kita melebihi hukuman yang Allah tetapkan kepada dia dengan menyebar isu dia pezina enggak boleh. Makanya meski ada wanita misalnya tukang joget, tukang ini, artis misalnya jalan sama laki-laki, enggak boleh kita bilang lonte, enggak boleh. Lonte itu pezina bukan? Dasar lonte, ini enggak boleh. Enggak boleh. Ya kalau enggak lonte apalagi? Mana buktinya kamu lihat dia berzina? Ya enggak ada, tapi pastilah ya enggak boleh. Kamu jangan melampaui aturan apa Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh. Kadang emosi kadang-kadang enggak boleh melampaui batas. Jadi ini terkait dengan menuduh wanita berzina. Taib. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan hadis dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, Rasulullah SAW bersabda, ijtanibu sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 perkara yang binasakan. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah, apa 7 perkara yang binasakan wahai Rasulullah? Rasulullah sebutkan dosa-dosa besar. Asyirku billah, syirik kepada Allah, wasihru, sihir, wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan hak, baru boleh dibunuh, kalau enggak ada hak enggak boleh. Wa aklu riba. Kemudian yang keempat makan riba. Yang kelima wa akul malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam at-tawalli yaumaz zahfi, kabur dari medan pertempuran. Yang ketujuh wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita baik-baik yang lalai dari perzinahan, yang wanita beriman dengan tuduhan berzina, menunjukkan bahwasanya tuduhan menuduh wanita berzina adalah dosa besar. Termasuk di antaranya adalah menuduh lelaki berzina, juga sama hukumnya. Lelaki berzina juga sama hukumnya. Kalau tidak dilihat oleh 4 saksi, 4 orang, ya maka dicambuk, dicambuk. Maka seorang waspada. Khilaf di kalangan para ulama tentang hukum orang menuduh orang homo. Si homo ini juga hati-hati. Melihat enggak? Ada yang mengatakan homo dihukumi sama seperti zina. Maka hukumnya sama. Ada yang mengatakan hukum homo beda dengan hukum zina, ya. Yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan hukum homo sama dengan hukum zina. Makanya hukumannya juga kalau sudah menikah dirajam, kalau enggak. Ada yang berpendapat demikian. Yang benar tidak disamakan. Tapi yang mengatakan homo hukumnya sama dengan zina, maka menuduh seorang homo harus datangkan pas kasih, kalau enggak juga dicambuk. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya, bab ma jaa fi dzil wajhain, bab tentang celaan terhadap orang memiliki 2 wajah. Yaitu sifat orang munafik, ketemu sana ngomong begini, ketemu sini ngomong sini. Cari muka dari 2 kelompok yang saling kontradiksi. Wa qaulullahi ta'ala, Allah berfirman, idza laqul ladzina qalu amanna wa idza khalau ala syayatinihim qalu inna ma'akum, ya. Innama nahnu mustahzi'un, ya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini sifat orang munafik. Jika mereka bertemu dengan orang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka bertemu dengan gembong-gembong mereka, teman-teman mereka sama munafikin, mereka berkata, innama nahnu, inna ma'akum, sungguhnya kami bersama kalian, innama nahnu mustahzi'un, kami hanya ngejek mereka. Inna ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. Makanya Allah sifati mereka dalam surat An-Nisa 143, mudzabdzabina baina dzalika, la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Mereka bimbang, tidak kepada ini, tidak kepada ini. Ya. Karena kesana begini sifatnya, kesini begini sifatnya, bermuka dua. Ini sifat tercela seorang mukmin, dia harus jelas. Jangan gara-gara dia ingin cari selamat maka dia korbankan agamanya. Makanya kalau ada orang-orang ini, masya Allah, di semua kelompok diterima. Jangan sampai dia bermuka 2, bahkan bermuka 7. Ya, diterima semua karena dia cari keridhaan manusia dengan mengorbankan akidahnya. Ada orang seperti itu, benar diterima oleh orang, cuma dia korbankan akidahnya. Dia muji-muji misalnya seorang pelaku kebatilan, dia puji-puji, oh ini wali, padahal bukan wali misalnya. Dia tahu ini bukan wali, tapi dia puji-puji hanya ingin mencari sanjungan manusia. Ini namanya bermuka 2. Padahal ketika orang dia tahu itu enggak benar. Ya. Terus kamu kenapa begitu? Ya biar dapat kedudukan di sisi pengikutnya.
Seorang mukmin ya tidak begitu, dia tegaslah. Jangan kemudian bermuka dua. Ini sangat buruk ya. Walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Imam Bukhari Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an secara marfu', tajiduna syarran nasi yaumal qiyamati dzal wajhain. Kalian mendapati orang terburuk pada hari kiamat yang memiliki dua wajah. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Yang bertemu dengan sekelompok orang dengan wajah satu model wajah, bertemu dengan yang lain juga dengan model wajah yang lain. Ya kalau kelompok ketemu A, dia seakan-akan mendukung A. Ketemu si B, seakan-akan mendukung apa sih? Si B. Ya. Padahal A dan B saling kontradiksi, saling bermusuhan. Cuma dia bermuka dua. Tidak punya prinsip. Ini pemilik dua wajah. Ini tidak boleh, seorang mukmin enggak boleh begitu. Enggak boleh. Beda kalau dia ketemu A, dia setuju dengan A, ketemu B, dia diam aja, memperingan mudarat. Tapi kalau dia menunjukkan seakan-akan mendukung si B, dia mengorbankan keyakinannya, dia mengorbankan prinsipnya. Inilah pemilik dua wajah. Ini dosa besar. Dosa besar. Pertama adalah ciri-ciri orang munafik. Yang kedua Rasulullah sifati dengan syarrun nas, manusia terburuk pada hari kiamat kelak. Manusia terburuk. Dalam hadis yang lain wa an Anas radhiyallahu anhu marfu'an, dari Anas radhiyallahu anhu secara marfu', Rasulullah SAW bersabda, "Man kana dzalisanaini, ja'alallahu lahu yaumal qiyamati lisanaini minan nar." Siapa yang memiliki dua lisan? Maksudnya kalau ketemu si A ngomongnya begini, kalau ketemu si B ngomongnya begini, ya. Lisannya dua. Tidak jelas orang ini. Mutadzabdzib, tidak ke sini, tidak ke sini. Di si A kelihatannya mendukung si A, memusuhi si B. Di si B mendukung si B, musuhin si A. Sehingga dia punya lisan. Maka Allah akan jadikan pada hari kiamat punya dua lisan dari api. Keluar lisan dari api. Ini yang mengerikan ya. Kapan ketika dibangkitkan? Dan terlalu banyak dalil menunjukkan bahwasanya orang pelaku maksiat dia akan dibangkitkan dengan model kemaksiatan yang dia lakukan ya. Seperti orang sombong dibangkitkan dalam bentuk kecil, bentuknya kecil seperti semut tapi bentuk manusia. Ya, ini orang sombong. Karena di dunia sombong angkuh-angkuh, dibangkitkan kecil seperti semut tapi tubuhnya manusia. Orang suka minta-minta, ya, wala tazal mas'alatu ahadikum hatta yalqallahu laisa ala wajhi muz'atul lahmin. Minta-minta terus padahal dia mampu kerja, minta-minta ngemis-ngemis padahal dia mampu. Atau memperbanyak hartanya, dia membuang rasa malu dari wajahnya, maka pada hari kiamat kelak dia dibangkitkan dalam bentuk wajah tengkorak, tidak ada daging di wajahnya, karena dia bermaksiat. Di antaranya orang makan riba dibangkitkan seperti orang gila, kerasukan setan. Alladzina yakulun riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Maka bangkitkan seperti orang gila, kerasukan. Ini orang yang bermuka dua, punya lisan dua dari api. Orang yang poligami tidak adil, badannya miring. Barang saya yang punya dua istri, condong kepada satunya, datang pada hari kiamat badannya apa? Miring. Jenggotan, cingkrangan. Akhi, ente kenapa? Aduh. Qadarullah. Terlambat qadarullah di sini di hari kiamat. Terlambat. Kenapa? Miring, aduh. Ente bukan istri satu, enggak ada, terus saya sembunyikan juga, tapi ya qadarullah. Saya tidak adil, miring. Tapi kalau adil tegap, aman. Kenapa? Tegap, aman. Kalau enggak adil, miring ya. Makanya yang satu aman ya, sama. Yang nyembunyi-nyembunyikan ini kadang-kadang rawan miring, hati-hati. Coba yang istrinya dua, angkat tangan coba. Nah, ada sembunyikan. Hati-hati miring. Jadi seorang muslim intinya jangan dipermalukan pada hari kiamat kelak. Dia punya prinsip. Dia kalau macam enggak. Kalau dia takut bicara enggak usah ngomong, tapi jangan mengesankan dia mendukung kebatilan demi cari apa? Keselamatan. Sampai terkadang dia bermuka dua pada orang kafir. Ketemu orang kafir karena dia takut, dia seakan-akan orang kafir tersebut dia kebenaran. Oh, kalian juga baik, kalian begini dulu, ini gini. Seakan-akan orang kafir tersebut di atas tauhid, subhanallah. Karena takut dicerca. Bermuka dua seperti ini. Dia selamat di dunia, di akhirat keluar api dari lisannya dua. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.